Lalu dok, ini kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bagi pekerja untuk work from home atau bekerja dari rumah. Lalu juga sekolah-sekolah juga sudah di banyak tempat ini mulai dihentikan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan di tempat umum dan di tempat ramai juga dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Apakah keputusan pemerintah ini sudah tepat untuk mencegah penyebaran virus COVID ini semakin meluas di Indonesia? Oke, saya akan kembali lagi ke konsep awal tadi bahwa hal paling indah dari virus itu adalah sekali lepas atau nggak sengaja lepas gitu, itu nggak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Jadi pada saat kita kemasukan COVID yang baru ketahuan bulan Maret gitu kan, meskipun menurut saya sebenarnya mungkin sebelum itu juga udah masuk gitu, cuman kita nggak sadar gitu kan. Nah begitu udah masuk ke satu lokasi, maka itu akan tersebar ke semua wilayah. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dan yang terjadi apa? Sebenarnya kita semua sudah kena kok. Coba kalau kita coba berpikir ulang sebelum diberitahukan bulan Maret. Apakah sebelum itu misalnya pas bulan Februari, apakah kita pernah merasakan tiba-tiba sakit, pilek, demam dan kemudian pernah kan? Karena saya mengalami hal yang sama. Pas pada saat saya pulang dari pasar, istri saya mengalami hal yang sama, anak saya mengalami hal yang sama. Hampir sebagian besar orang mengalami hal yang sama, tapi baru ketahuan kan bulan Maret. Nah pertanyaannya, kok kita bisa ngobrol-ngobrol di sini nggak ada yang mati? Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sistem keamanan, sistem imun tubuh kita berkembang. Kalau sudah yang kena, coba Mbak ingat-ingat deh, pernah kena bulan Februari toh? Iya, betul. Terus bulan Maret diumumkan. Iya. Sudah itu Mbak sakit lagi enggak? Enggak. Lah iya itu berarti sudah kebal toh? Kayak divaksin. Karena kita sudah dapat vaksin. Jadi imun diri kita sendiri yang melawan virus yang... Betul. Terus ada sel memori nanti. Ada. Jadi di dalam sistem kekebalan tubuh kita ini basic immunology. Basic immunology bukan mengenai antibody, tapi mengenai sel memori. Sel memori itu adalah sel di dalam sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita yang nanti akan menyimpan data apa aja yang pernah masuk ke tubuh kita. Misalnya mbaknya pernah kena COVID bulan misalnya ya, atau jangan COVID lah, penyakit apa sih yang kira-kira gampang, flu aja lah ya kan. Kalau dibilang COVID ntar kan jadi paranoid soalnya. Hepatitis. Jadi misalnya udah pernah kena flu di bulan Februari misalnya. Nah, nanti kita akan sakit, itu normal selama sampai 7 hari. Kemudian di hari ke-7 antibodi kita keluar kan. Nah, di dalam 7 hari itu tubuh kita berusaha memasukkan data virus flu itu ke dalam sel memori. Nah, sesudah itu nanti di hari ke-7 antibodi keluar. Di hari ke-14 kita sudah kebal. Sudah sembuh total. Seperti 1, 2, 3 itu kan, pasiennya dia bisa sembuh total. Nah, sesudah itu kemudian pada saat kita jalan-jalan lagi keluar, karena sekarang kan virusnya nyebar kemana-mana kan? Iya. Kemudian kita kena lagi kan? Oke. Respon imun yang kedua itu tidak 7 hari. Hanya dalam waktu 1 hari udah keluar antibodinya. Karena tubuh kita udah ingat. Udah ingat, benar. Ada sel memori, itu prinsip utama vaksinasi. Makanya buat yang pernah sakit bulan Februari kemarin, pada saat bulan Maret sampai sekarang, kan kita semua masih bisa ketawa-tawa sambil merokok. Makanya kita kemarin berani datang ke tempat suspek. Ya, itu sebabnya saya datang kemarin pada saat hari Minggu ke Depok, ke pusat lokasi outbreak. Saya akan datang ke situ untuk memaparkan diri saya, sekaligus untuk membuktikan bahwa kalau saya sudah pernah kena, maka saya datang ke situ dan saya akan kembali lagi dan saya dalam kondisi sehat karena saya sudah kebal sebelumnya. Ini ya dalam tanda kutip sebenarnya ya penelitian pribadi, tapi saya sering melakukan itu untuk banyak wilayah wabah virus, dan beberapa kali saya dengan sengaja memaparkan diri saya terhadap virus supaya saya bisa ngerti efeknya kayak gimana gitu, dan kita semua masih berbahagia dan bisa bincang-bincang sampai sekarang. Jadi kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan di tempat umum seperti misalnya sekolah, mal, dan juga kegiatan-kegiatan di tempat ramai lainnya, ini menurut dokter sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya sudah tepat, karena apa? Kan sekarang kita bayangkan, ini kan virus sudah nyebar. Berarti kenapa sih 14 hari? Karena di 14 hari kan sistem imun kita sudah berkembang, kita akan kebal. Orang yang sudah pernah kena akan beristirahat di rumah dan mengurangi paparan virus yang masuk ke dalam, sehingga dia sudah pernah kena nih sedikit, dia akan bisa mengembangkan sistem antibodinya untuk lebih banyak dan lebih mudah karena nggak kena lagi di sana. Iya kan? Itu. Sementara yang belum kena akan mengurangi risiko paparan toh? Betul. Bener. Nah, sementara yang sudah terlanjur sakit parah
bisa di rumah supaya dia tidak nularin orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dibilang kita mau istilahnya kita menjaga diri di dalam rumah, ya kan, membatasi kegiatan sosial atau kegiatan berkumpul, menurut saya sudah tepat. Dan ini bukan lockdown. Bukan, sama sekali bukan lockdown. Jadi orang-orang kan bilangnya heboh, wah ini ada lockdown seperti itu, seakan-akan seluruh kegiatan berhenti semuanya total. Lockdown itu ditutup katanya. Ya, jadi pemahamannya sebenarnya agak keliru ya dok ya. Istilah lockdown itu dengan penghentian sementara. Betul sekali, dan kita harus hati-hati dengan term ini ya, karena term atau istilah ini akan sangat mudah dimain-mainkan. Pembatasan dibilang lockdown, ya kan? Nanti semuanya akan bilang wah ini Indonesia di lockdown. Padahal itu artinya berbeda. Hanya karena masalah pengertiannya aja yang berbeda. Yang kita lakukan sekarang adalah membatasi kegiatan sosial, ya kan? Bahasa Inggrisnya social distance itu kan? Social distance. Ya. Okay. Sementara kalau misalnya yang disebut lockdown itu adalah melakukan karantina terhadap satu wilayah, di mana di wilayah tersebut merupakan sumber penyakit dan sumber penyakit ini belum menyebar. Itu sebabnya Cina melakukan lockdown terhadap Wuhan. Di karantina seperti itu ya dok? Iya, supaya tidak nyebar ke Shanghai sama Hong Kong kan gitu. Okay. Dan memang tidak kesebar ke sana. Nah, sementara jadi lockdown hanya efektif bekerja jika kita tahu sumber lokasinya di mana. Episentrumnya di mana? Tutup semuanya di situ, ya kan? Sembuhkan semua orang yang ada di situ. Dan dijaga supaya orang yang ada di situ tidak keluar-keluar nyebarin kemana-mana, kan gitu. Nah sekarang kita kembali ke Indonesia. Di mana kasus positif sekarang? Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, udah nyebar kemana-mana. Nah apa yang mau di lockdown? Udah nyebar kemana-mana. Kita tidak bisa melakukan lockdown untuk kasus di mana penyakit sudah terlanjur menyebar. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengajari, mengedukasi setiap warga, setiap rakyat Indonesia yang ada supaya sadar bahwa jika mereka sakit apa yang harus dilakukan secara mandiri. Vitamin E, vitamin C itu murah, sabun ada banyak di mana-mana. Kita semua bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, plus kita akan bisa untuk membasmi virus yang ada di lapangan kalau kita kerjakan bareng-bareng. Karena kita nggak bisa menggantungkan sekian banyak rakyat hanya untuk beberapa rumah sakit yang malah akan tambah bikin chaos. Inti dari wabah ini sebenarnya kan ada di penyakitnya. Efek yang berlanjut, chaos, teror, panik yang ada di kepala, yang sebenarnya hal yang ditakutkan itu nggak pernah terjadi. Kita membayangkan kayak yang di video-video orang pada mati gelimpangan, sementara begitu kita sadar tidak lihat HP nih, kita keluar, kita beli mie ayam di depan dan nggak ada orang mati di luar. Padahal sudah terbukti video itu hoax, tapi tetap aja masyarakat karena ada ketakutan berlebihan itu ya dok ya. Kalau karena terus menerus. Jadi kalau saya bilang di depan sana itu nanti di bawah pohon itu kan nanti ada kuntilanak tuh ya. Kalau kita semua nanti ke sana, nanti kita akan dicekek sama kuntilanak. Saya akan bilang itu setiap 2 jam sekali. Sampai anak cucu. Semua orang di kantor ini nggak ada yang berani lewat situ. Padahal kalau kita datang ke situ kuntilanaknya juga nggak ada.